Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kenikmatan hidup, kenikmatan Islam, dan banyak lagi yang Allah berikan nikmatnya kepada kita, dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad lah yang membawa Islam menuju ke kegemilangannya. Langsung saja saya ingin menuntaskan UTS yang telah diberikan oleh Ustaz Sobi mengenai proses manajemen SDM. Langsung saja yang pertama yaitu rekrutmen. Pengertiannya adalah rekrutmen adalah proses pencarian dari pemerikatan para calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran tersebut mereka serahkan. Hasilnya adalah sekumpulan daftar para pencari kerja yang akan diseleksi. Rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, untuk menemukan kebutuhan karyawan, perusahaan dapat melakukan ekspansi besar-besaran untuk menarik lebih banyak pelamar. Selanjutnya yaitu tentang tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas terbaik. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi rekrutmen adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Sementara itu, menurut Stone, tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan sebanyak mungkin, sehingga memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan, maka akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon terbaik semakin besar. Selanjutnya prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama yaitu mutu karyawan yang akan direkrutmen harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu sebelumnya perlu dibuat yang pertama yaitu analisis pekerjaan, yang kedua deskripsi pekerjaan, dan yang terakhir spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya prinsip kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia untuk mendapatkan hal tersebut. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, estimasi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu biaya yang diperlukan diminimalkan. Prinsip yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Prinsip kelima, flexibility. Prinsip keenam, pertimbangan hukum. Selanjutnya, pelaksanaan rekrutmen. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang kosong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan.
Sebenarnya kita harus melakukan proses rekrutmen, dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan. Karyawan diperbolehkan atau dipromosikan ke posisi yang lain. Mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK atau karena pensiun yang direncanakan. Yang ketiga, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang keempat, untuk memperoleh uraian jabatan. Yang kelima, jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Yang keenam, dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Yang ketujuh, memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Yang kedelapan, ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan dan lain-lain. Yang ke-9, memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan. Yang ke-10, mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk melanjutkan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Yang ke-11, terus menyaring atau menyeleksi kandidat. Yang ke-12, membuat penawaran kerja. Yang ke-13, penawaran kerja. Yang 14, lalu dia mulai bekerja. Dan yang terakhir, proses rekrutmen tidak berhenti begitu saja setelah kandidat menerima penawaran kerja. Sebenarnya apa itu seleksi? Seleksi adalah upaya yang dilakukan untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas-tugas yang dikerjakannya pada jabatan kosong yang akan diisi atau ditempatinya. Kesesuaian tersebut pada dasarnya dapat diketahui dengan mengacu pada deskripsi pekerjaan jabatan yang telah dibuat. Dalam sumber lain dikemukakan bahwa seleksi adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Lalu apa peranan rekrutmen dan seleksi? Peranannya adalah dalam mempersiapkan perusahaan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam analisa pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan analisis pekerjaan, kegiatan rekrutmen dan seleksi perencanaan dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam segi fisik maupun segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut jika mencegah suatu organisasi akan mengalami surplus pegawai, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Setelah melakukan rekrutmen dan seleksi dan karyawan tersebut telah diterima, maka kita harus mengenalkan tentang apa yang harus dikerjakannya dan apa yang harus diketahui tentang perusahaan kita. Apa tujuan pengenalan itu? Tujuan pengenalan yaitu untuk menciptakan program pengenalan efektif agar pekerjaan yang karyawan tersebut lakukan menjadi efektif. Pertama, program yang harus dilakukan adalah pengenalan haruslah melibatkan manajer dari karyawan tersebut. Tidak hanya untuk memulai hubungan saja, tapi kedua memungkinkan karyawan mendapatkan detail khusus tentang pekerjaannya. Kedua, programnya itu pentingnya meminta pendapat dari karyawan lama untuk isi program. Yang ketiga, dari sisi pandangan sistem, survei tidak lanjut memberikan umpan balik bagi departemen yang dapat memperbaiki program. Yang keempat, membuat modul yang dapat dipakai oleh karyawan lama yang dimutasi. Selanjutnya,
yaitu tentang penempatan. Setelah melakukan pengenalan, maka kita melakukan penempatan. Setelah melakukan pengenalan, kita melakukan penempatan. Menurut Saidam, pada hakikatnya apa yang menjadi sasaran proses penempatan SDM adalah untuk hal berikut. Yang pertama, untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, agar orang-orang yang ditempatkan itu tidak terombang-ambing lagi dalam menunggu tempat dan apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga, menempatkan orang yang tepat pada posisi dan tempat yang tepat. Yang keempat, agar perusahaan dapat bertindak efisien dengan memanfaatkan SDM yang berhasil direkrut. Penempatan adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Keputusan penempatan lebih baik dibuat oleh manajer lini, biasanya supervisor seorang karyawan, yang konsultasi menentukan penempatan karyawan di masa datang. Setelah melakukan penempatan, kita harus memberikan pendidikan kepada karyawan baru tersebut. Pendidikan dan pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat, dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada teori. Sementara itu, keterampilan di sini adalah meliputi pengertian physical skill, intellectual skill, social skill, managerial skill, dan lain-lain. Pendidikan pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pelatihan adalah salah satu bentuk edukasi yang mana prinsip-prinsip pembelajaran berikut dapat diterapkan, yaitu pihak yang diberikan pelatihan harus dapat dimotivasi untuk belajar. Pelatih harus mempunyai kemampuan untuk belajar. Proses pembelajaran harus dapat dipaksakan atau diperkuat. Pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktikkan atau diterapkan. Bahan-bahan yang dipresentasikan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Pelatihan hendaklah pihak yang diberikan pelatihan harus dapat dimotivasi untuk belajar. Pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktikkan atau diterapkan, serta materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Adapun pengertian pengembangan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Pengertian ini disampaikan oleh Mangkunegara pada tahun 2005. Salah satu permasalahan utama adalah karena adanya perbedaan antara kegiatan pelatihan dan pengembangan apabila dilihat dari perspektif keseluruhan. Perbedaan antara kegiatan pelatihan untuk bidang tugas yang sekarang dengan kegiatan pengembangan untuk suatu tanggung jawab di masa mendatang makin kabur. Apa yang umumnya suatu perusahaan lakukan untuk menciptakan sesuatu adalah suatu organisasi di mana orang-orang bergabung untuk melakukan kegiatan belajar secara terus-menerus. Sasaran pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Sasaran pelatihan yang dapat dirumuskan dengan jelas akan dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan materi yang akan diberikan. Sasaran pelatihan dapat dirumuskan dengan jelas akan bermanfaat dalam menjamin konsistensi dalam menyusun program pelatihan yang mencakup materi, metode, cara penyampaian, dan sarana pelatihan, memudahkan komunikasi antara penyusun program pelatihan dengan pihak yang memerlukan pelatihan, memberikan kejelasan bagi peserta tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai sasaran,
memudahkan penilaian peserta dalam mengikuti pelatihan, memudahkan penilaian hasil program pelatihan, menghindarkan kemungkinan konflik antara penyelenggara dengan orang-orang yang meminta pelatihan mengenai efektivitas pelatihan yang diselenggarakan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah untuk meningkatkan kuantitas output. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas output. Yang ketiga, untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan. Yang keempat, untuk menurunkan jumlah biaya terjadinya kecelakaan. Yang kelima, untuk menurunkan turnover ketidakhadiran kerja serta meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam, untuk mencegah timbulnya antipati karyawan. Selanjutnya, manfaat pendidikan dan pelatihan. Manfaat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dapat dirasakan oleh para karyawan, perusahaan maupun hubungan SDM, intra dan antar grup, dan pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga terjalin hubungan yang sangat erat dan semua pihak memiliki rasa sense of belonging, sense of participation, and sense of responsibility, yang pada akhirnya cita-cita dan tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Apa saja faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan? Ada beberapa faktor yang diperlukan dan dipertimbangkan dan berperan dalam pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama, efektivitas biaya. Yang kedua, materi program yang dibutuhkan. Yang tiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keempat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Yang kelima, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan. Dan yang terakhir, kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan UTS yang telah diberikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.